Oke, contohnya adalah anggaplah kita punya 4 switch ya. Switch A, B, C, dan D. Ada AA, MAC address-nya, BB, CC, dan DD. Nah, pertama, tentukan dulu, ya pasti begitu kalau di spanning tree protokol, tentukan dulu MAC address yang paling kecil. In case, ya, kalau misalnya 3, 2, 7, 6, 8-nya sama semua. Kalau misalnya ada yang 24.000 sekian-sekian, ada yang 28.000 sekian-sekian, apalagi ada yang 4096 sekian-sekian, itu pasti dia yang jadi root bridge. Ini gimana cara settingnya? Ya, nanti ya kita ngomongin dulu tentang fundamental spanning tree protocol, baru tuning lebih dalam. Ya, kita lihat dulu analisa spanning tree behavior dan tipe-tipe spanning tree. Balik lagi, ya. In case kalau 3728 32768, aduh ribet ya, itunya sama, nah dia akan lihat MAC address-nya. MAC address yang paling kecil adalah switch A, maka otomatis switch A akan menjadi root bridge ya. Nah, port di switch A di root bridge selalu pasti kudu dia adalah designated port, alias forwarding, nggak mungkin. Nah, port yang mengarah langsung ke switch A alias di switch yang root bridge itu juga wajib nggak diblok gitu kan. Nah, kayak di sini nih. Nah, ini kan portnya ke arah sana nih, ke arah si root bridge. Nah, ini juga nggak boleh diblok. Nah, cuman dia akan lihat switch B, switch C, switch D, akan compare yang mana yang costnya paling kecil ke switch A. Karena sama-sama kecil, ya sudah, gitu kan. Dia akan lihat compare MAC address-nya, gitu kan. Ternyata B lebih kecil, nah B yang ke arah switch A akan menjadi root port. Ya, jadi paling gampang ingatnya adalah yang menghadap, yang connect langsung ke root bridge, pasti itu root port. Nah, switch D juga begitu di compare sama switch C gitu kan, oh dia ternyata connect langsung nih ke switch A gitu kan. Nah, cost-nya juga lebih kecil daripada dari switch C ke switch A. Dia langsung satu hop aja ke switch A langsung. Nah, ini adalah root port juga. Ya. Nah, sekarang tinggal switch B dengan switch C, switch D dengan switch C. Nah, switch B dengan switch C, karena lebih kecilan B, switch B juga statusnya portnya adalah designated port. Sedangkan switch D sama switch C, ya, yang lebih kecil adalah switch C juga akan menjadi designated port. Nah, berarti switch C, karena di-compare dengan switch D ini dengan switch C adalah yang lebih kecil adalah switch D, nah yang lebih besar adalah switch D, maka switch D ini akan menjadi alternate port. Ini yang diblok. Nah, status ini gimana? Karena yang di sini ujungnya diblok, dia hanya bisa lewat sini. Nah, port ini juga cost-nya paling kecil di antara yang dua ini. Nah, dia adalah jadi root port. Nah, ini contoh use case pertama. Jadi ini juga root port nih, sana. Karena dia mengarah ke root bridge. Ini juga langsung mengarah ke root bridge. Ke atas nggak bisa karena switch D diblok dan MAC address-nya paling besar. Nah, itu use case pertama. Use case kedua adalah biasanya kalau kita punya satu switch, itu ada switch yang punya SFP, ya. Biasanya ini koneksi uplink, ya, ke core server atau ke core switch, gitu kan. Nah, kalau pengen achieve higher redundancy, failover biasanya 2, gitu kan. Kita nggak belajar bagaimana cara bundling ini, yang namanya Ether channel, ya, in another lesson. Ya, tapi kalau misalnya ini diimpor ke topologi kita, anggaplah switch C ini adalah core layer, core switch, dikonekin ke access layer. Switch E misalnya, address-nya EE, nah dia punya 2 juga nih, nama juga akses mau ke core gitu kan. Kalau satu putus masih ada satu lagi. Masalahnya switch C sama switch E begitu juga. Ya, switch C kirim traffic ke switch E. Nah, kalau switch E nggak tahu akan di-broadcast ke port yang bawahnya. Muter lagi nih. Muter lagi. Nah, supaya nggak muter, nah berarti ada spanning tree.
Nah, ngelihatnya yang mana? Kalau ini port 1, kalau ini port 1, ini port 2, di sini juga port 1, di sini port 2, dia ngelihat yang mana? Nah, antara switch C dengan switch E, mana yang lebih kecil? Switch C lah, pokoknya begitu deh. Pokoknya kalau display nanti lihat yang paling kecil. Nah, switch C ini adalah root bridge untuk si switch E. Nah, tadi behaviornya apa kalau di yang namanya root bridge? Switch 1 sama switch 2 tidak boleh diblok. Jadi ini statusnya designated port, designated port. Tinggal switch A. Port 1 atau port 2 yang diblok. Ya. Nah, kalau tadi kita kenal namanya port host, setelah itu kita harus belajar yang namanya port priority alias port ID. Kalau di Huawei ngomongnya port ID. Nah, port host itu dia ngelihat yang paling besar yang mana. Nah, ini kan kalau di Cisco 128.x. Ya, di mana X itu nomor portnya. Nah, kalau 1 berarti 128.1 yang di bawah 128.2. Nah, yang paling besar yang ini. Nah, yang paling besar yang akan di blok. Nah, itu adalah use case kedua. Unless kita pakai Ether channel. Nah, kalau Ether channel ini dianggap jadi satu kesatuan nih. Nggak ada yang di blok, karena dianggapnya ini satu port. Itu kalau pakai Ether channel. Gimana belajar Ether channel nanti? In another lesson. Oke, terakhir ya, kita harus kenal mode-mode dari spanning tree protokol. Pertama, dulu pas diciptakan, spanning tree itu namanya 8021D alias Common Spanning Tree. Karakteristiknya adalah, pertama, ketika port switch itu dicolok ke end device, itu biasanya nunggu 50 detik. Ya. Kenapa nunggu 50 detik? Karena ngecek BPDU checking. Ya, jadi kalau switch ketemu PC, itu kan dia akan ngecek nih, ini switch saudara gue apa end device kayak printer dan lain-lain. Ya, kalau ternyata BPDU, spanning tree prosesnya bekerja, kalau enggak ya sudah hijau gitu kan. Butuh waktu 50 detik dari blocking state ke listening state, ke learning state, ke forwarding state. Nah, nanti di sini ada 15, 20. Sorry, ini 15, ini 20 detik. Ya, totalnya 50 detik. Yang kedua adalah yang namanya common spanning tree itu satu spanning tree untuk semua VLAN. Ini pun PR. Ya. Kenapa? Kalau kita punya desain seperti ini switch, ini switch, ini switch, anggaplah ini PC VLAN 10, ini PC VLAN 20. Nah, server VLAN 10 ada di sini. Ya. Server VLAN 20 ada di sini. Nah, kalau satu spanning tree untuk semua VLAN, berarti somehow ini yang diblok, artinya PC VLAN 10 nggak ada masalah, tapi PC VLAN 20 ada suboptimal path, muter dulu, karena ininya diblok. Nah, itu adalah satu spanning tree untuk semua VLAN. Dari sini dikembangkan, ya, yaitu gimana caranya supaya nggak 50 detik. Kita pakai yang namanya RSTP, Rapid Spanning Tree. Itu kurang dari 1 detik. Jadi dari blocking, langsung learning, lu apa gue yang di block, langsung forwarding. Jadi nggak ngelihat satu sama lain, belajar satu sama lain, dia langsung, lu apa gue yang di block. Jadi, lu apa gue yang di block, lu apa gue yang di block, lu apa gue yang di block. Udah, langsung ketahuan, gitu kan. Tapi, itu dari segi 50 detik. Karakteristiknya kelemahannya apa? Dia masih satu spanning tree untuk semua VLAN. Nah, ini repotnya. Dari satu spanning tree untuk semua VLAN ini dibentuklah namanya PVST, per VLAN spanning tree. Nah, kalau per VLAN spanning tree enaknya adalah kita bisa bikinnya per VLAN.
Ya, ini server VLAN 10, ini server VLAN 20. Kita bilang yang diblok untuk VLAN 10 yang ini, yang diblok untuk VLAN 20 yang ini. Jadi kalau ada PC VLAN 10, yang ngobrolnya ke sini. PC VLAN 20 yang ngobrolnya ke sini. PVST Plus, nah ini Cisco punya nih. Kalau PVST biasa itu inter-switch link, teknologi switch jadul. Kalau sekarang sudah mendukung yang namanya one key alias teknologi trunking. Apa itu trunking? VLAN, carry VLAN, gitu kan. Nah, kapan kita belajar VLAN in another lesson lagi, oke? Nah, itu ada kelemahan. Ya, dia punya satu spanning tree untuk semua VLAN, tapi dia masih 50 detik. Nah, jadi ada RSTP, ada PVST. Bagaimana kalau digabung? Nah, RSTP, PVST ini digabung jadi RPVST plus, gitu kan? Ya cepat, ya per VLAN. Tapi ini juga ada kelemahan. Kelemahannya adalah kelemahan PVST itu sendiri. Ingat, satu STP untuk satu VLAN. Oh, bukannya bagus. Oke, kalau saya punya 100 VLAN, artinya saya punya 100 spanning tree protokol. Wah, matang itu switch-nya, gitu kan? Nah, solusinya gimana? Dari RPVST ini, kita kenal namanya MSTP, Multiple Spanning Tree. Sistemnya gimana? Grouping. Jadi kalau 100 VLAN, kita bikin aja VLAN 1 sampai 10, grup 1. Ya, kalau di Cisco namanya instant. Ya, instant 1, ya grup 11 sampai VLAN 11 sampai VLAN 20, grup 2. Nah, total ada berapa? Ada 10 grup. Kalau 10 grup artinya cuma 10 spanning tree protokol. Nah, itulah MST. Ya. Bisa nggak sih sebenarnya nggak pakai spanning tree protokol? Oh, bisa. Nanti kita ngomongin di desainnya, itu bagaimana desain STP yang baik, gitu kan. Bagaimana menghilangkan spanning tree supaya nggak bekerja, berarti kita pakai layer 3. Nah, dan juga gimana caranya supaya bisa pakai layer 2, cuman teknologi layer 3, kayak trail, transparent, link, interconnection, ya, macam-macam, ya, menghilangkan spanning tree itu ada lagi, gitu kan. Nah, itu nanti kita bahas di lain kesempatan. Oke, ciao, terima kasih sudah mendengarkan.